Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau bahas nih tentang hantu Kuyang. Kuyang yang dikenal sebagai sosok wanita yang berubah menjadi makhluk pemangsa darah, diyakini oleh sebagian masyarakat Dayak sebagai roh jahat yang berkeliaran di malam hari. Kisah mengenai Kuyang terutama berkembang dalam budaya masyarakat Kalimantan, khususnya di antara suku Dayak. Kuyang merupakan siluman berwujud kepala manusia dengan isi tubuh yang menempel tanpa kulit dan anggota badan yang dapat terbang untuk mencari darah bayi. Kepala yang melayang ini terlihat mengerikan karena organ dalamnya seperti hati dan paru-paru menggantung di leher. Kepala yang melayang ini terlihat mengerikan karena organ dalamnya seperti hati dan paru-paru menggantung di bawah leher. Kuyang digambarkan sebagai sesosok perempuan yang mengejar keabadian atau kekuatan supranatural melalui ilmu hitam. Kepercayaan terhadap Kuyang masih hidup dalam sebagian masyarakat di Kalimantan. Beberapa warga bahkan menganggap Kuyang sebagai ancaman yang nyata yang harus dihindari, terutama bagi ibu hamil dan bayi baru lahir. Mereka melakukan upaya perlindungan dengan ritual-ritual tertentu. Dari sudut pandang antropologis, kisah Kuyang dianggap sebagai simbol budaya yang terkait dengan ketakutan dan kekhawatiran masyarakat terhadap kematian ibu dan bayi yang dulunya sering terjadi karena minimnya pengetahuan medis dan akses terhadap layanan kesehatan. Cerita semacam ini juga ada dalam budaya lain di Asia Tenggara, seperti legenda penanggal di Malaysia dan Thailand yang memiliki ciri-ciri serupa. Para ahli berpendapat bahwa kisah ini mungkin berkembang untuk menjelaskan atau mengatasi rasa takut akan bahaya yang mengancam kesehatan perempuan dalam masa kehamilan dan melahirkan. Itulah penjelasan mengenai apakah Kuyang itu nyata. Konon, Kuyang adalah wanita yang mempelajari ilmu hitam untuk hidup abadi atau awet muda. Pada siang hari, ia tampak seperti manusia biasa, namun saat malam tiba, kepalanya terlepas dari tubuhnya, terbang bersama organ dalamnya untuk mencari darah bayi atau wanita yang baru melahirkan. Penampakan Kuyang sering disertai cahaya merah atau api kecil yang membuatnya semakin menyeramkan. Ada ciri-ciri Kuyang yang mengerikan. Kepala wanita dengan rambut panjang tanpa tubuh, organ dalam seperti jantung, usus, dan hati menjuntai dari leher, bisa berubah wujud menjadi burung atau kucing untuk mengelabui mangsa, muncul di malam hari, sering terlihat di dekat rumah ibu hamil atau bayi baru lahir. Kuyang itu takut apa sih dan cara mengusir hantu Kuyang? Meski menyeramkan, Kuyang punya kelemahan. Masyarakat Kalimantan percaya ada beberapa benda yang membuat Kuyang takut dan bisa digunakan untuk mengusirnya. Yaitu tali ijuk adalah senjata utama untuk menangkal Kuyang. Konon, organ dalam Kuyang yang menjuntai bisa tersangkut di tali ijuk, membuatnya takut mendekati rumah. Banyak warga memasang tali ijuk di sekitar pintu, jendela, atau atap rumah untuk perlindungan. Bawang merah dan bawang putih. Aroma bawang merah dan bawang putih sangat dibenci Kuyang. Masyarakat sering meletakkan bawang di dekat ibu hamil atau bayi, bahkan membakar kulit bawang untuk mengusir Kuyang. Bawang merah tunggal dipercaya lebih ampuh untuk menakuti makhluk ini. Benda tajam seperti pisau, gunting, atau sisir dipercaya bisa mengusir Kuyang. Benda-benda ini sering diletakkan di bawah bantal ibu hamil atau di dekat bayi untuk mencegah Kuyang mendekat. Konon, Kuyang takut terluka oleh benda tajam. Sapu ijuk juga dianggap ampuh untuk mengusir Kuyang. Masyarakat percaya suara bising dari memukul-mukul sapu ijuk bisa membuat Kuyang kabur. Sapu ini sering diletakkan di balik pintu rumah. Yang terakhir, Kuyang dikatakan takut melihat bayangannya sendiri di cermin. Oleh karena itu, cermin sering diletakkan di kamar ibu hamil atau pintu masuk rumah untuk menangkal kehadirannya.
Selain benda-benda di atas, ada mitos minyak kuyang, yaitu minyak sakti yang konon jadi sumber kekuatan kuyang. Disebut juga langa kawiyang atau minyak sumbulik. Minyak ini dipercaya bisa mengubah manusia biasa menjadi kuyang jika terkena. Namun minyak ini juga dianggap sebagai kelemahan karena tanpa minyak tersebut, kuyang bisa kehilangan kekuatannya. Mitos lain menyebutkan bahwa kuyang bisa dimusnahkan dengan menemukan tubuhnya yang ditinggalkan saat kepalanya terbang. Jika benda tajam seperti pisau ditancapkan di leher tubuh tersebut, kuyang tidak bisa kembali menyatu dan akan mati lemas. Secara ilmiah juga tidak ada bukti yang mendukung keberadaan kuyang. Banyak ahli berpendapat bahwa mitos ini muncul untuk menjelaskan ketakutan masyarakat terhadap bahaya kesehatan ibu hamil dan bayi di masa lalu. Namun cerita kuyang tetap hidup sebagai bagian dari budaya dan warisan lisan Kalimantan, terutama di kalangan suku Dayak dan Melayu. Kisah ini juga sering diangkat dalam film horor seperti Kuyang, Sekutu Iblis yang selalu mengintai. Namun, apakah kuyang memang benar-benar ada atau hanya cerita rakyat? Itu tergantung kepada kepercayaan masing-masing. Yang jelas, mitos ini terus hidup dan menjadi daya tarik budaya Indonesia. Oke, sampai di sini cerita kita. Nanti kita bahas-bahas lagi cerita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.